Selamat malam teman-teman anggota Karang Taruna Sabanusa Desa Ngabrak. Saat ini negara kita sedang berduka, sedang menghadapi wabah yang begitu luar biasa, yaitu penyebaran COVID-19 atau yang lebih dikenal dengan nama virus corona. Seperti teman-teman ketahui bersama bahwa virus ini pertama kali muncul pada waktu pertengahan Desember kemarin di Wuhan, Cina. Setelah itu menyebar luas di seluruh penjuru dunia. Bahkan WHO sudah menetapkan sebagai pandemik. Artinya ini adalah penyakit yang secara global harus dihadapi oleh umat manusia. Tentu ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian kita bersama terkait dengan penyebaran virus corona ini. Yang pertama adalah terkait dengan korban jiwa yang ditimbulkan oleh virus corona ini. Ini yang begitu luar biasa karena dalam waktu yang singkat bisa membuat seseorang yang terinfeksi virus corona ini bisa meninggal dunia. Walaupun ternyata ada beberapa hal yang membuat pasien tersebut meninggal dunia, yaitu adanya penyakit bawaan yang lain. Misalnya sudah terserang diabetes, sudah mempunyai riwayat penyakit yang kronis, dan akhirnya ditambah dengan infeksi virus corona ini bisa menyebabkan meninggal dunia. Virus itu mempunyai struktur genetika yang mudah berubah, dan ini yang terjadi. Seperti kita ketahui bahwa virus corona yang terjadi di Wuhan itu mempunyai masa inkubasi selama 14 hari. Tapi ini ada kejadian ketika ada warga Amerika Serikat yang ada di sebuah kapal pesiar, kalau tidak salah Prince Diamond, itu lewat 14 hari akhirnya oleh pihak Amerika dijemput karena masa inkubasinya sudah lewat. Dia dinyatakan negatif, tapi di hari ke-21 dia positif corona. Jadi ini yang membuat virus ini begitu mematikan. Di Wikipedia yang saya baca adalah penularan virus corona ini dengan metode droplet, artinya ada kontak fisik secara langsung, ada perpindahan secara fisik, tapi tidak menutup kemungkinan virus ini akan berubah karakteristiknya menjadi airborne. Nah, ini yang kita takutkan. Kalau sudah menjadi airborne, artinya penyebaran ini bisa melalui udara, dan ini yang nantinya akan membuat wabah yang semakin besar. Struktur masyarakat yang ada di masyarakat menjadi tidak baik. Jujur saja, yang kita takutkan dari kejadian ini adalah bukan hanya tentang virus corona itu, tapi juga kepada aspek-aspek yang lain yang akan terdampak dari penyebaran virus corona tersebut. Yang pertama adalah aspek sosial, di mana saat ini pun pemerintah sudah memberlakukan, beberapa instansi pemerintah memberlakukan kerja di rumah, belajar di rumah untuk anak-anak sekolah sudah mulai belajar dari rumah, dan kemudian beribadah di rumah. Tentu ini akan mempengaruhi hubungan sosial antara sesama manusia. Belum lagi nanti ketika virus ini menjadi sesuatu yang luar biasa, tentu akan terjadi perubahan-perubahan sosial, bahkan akan menjadi masalah sosial. Misalnya saling curiga, saling menjauhi, saling tidak berkomunikasi, dan saling menyalahkan. Tentu hal ini lebih menakutkan dari virus corona itu sendiri. Kemudian aspek ekonomi. Dengan adanya penyebaran virus corona yang secara masif, bahkan kalau nanti bisa berubah menjadi airborne, tentu ini akan mengubah struktur pekerjaan yang ada di dunia, di mana nanti mungkin banyak sekali pekerjaan-pekerjaan konvensional seperti pabrik dan sebagainya yang memungkinkan orang berkumpul ini akan berubah. Tentu ini akan membuat beberapa perusahaan-perusahaan besar akan pusing. Bahkan ada beberapa pabrik mobil yang ada di Eropa pun sangat terpukul dengan adanya corona ini, bahkan menghentikan beberapa produksi lini kendaraannya. Jadi ini pasti nanti akan mempengaruhi baik itu secara ekonomi maupun sosial. Bahkan yang paling dasar yang dimiliki oleh seseorang yaitu agama, di mana
saat ini sudah ada himbauan dari MUI maupun dari pemerintah untuk meniadakan sholat Jum'ah. Ini yang justru yang sangat kita khawatirkan ke depannya jika virus ini tidak bisa ditekan secara maksimal penyebarannya. Sejauh mana perkembangan nantinya virus corona di Indonesia? Seperti pernyataan dari peneliti dari ITB, dia yang saya lupa, pokoknya dia itu ahli dalam perhitungan matematika, itu menggambarkan bahwa kejadian yang ada di Indonesia ini penyebarannya mirip polanya dengan Korea Selatan. Beliau membuat grafik puncak dari penyebaran virus corona terjadi pada bulan pertengahan Maret sampai akhir Maret, kemudian akan mengalami penurunan pada waktu pertengahan April. Dengan jumlah infeksi ini masih kalkulasi jika terjadi seperti di Korea itu sekitar 8.000 orang yang terinfeksi. Korea ini adalah salah satu negara yang paling sukses dalam menangani virus corona. Asumsinya kita berperilaku sama dengan masyarakat Korea, dan pemerintah kita juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh pemerintah Korea. Kemudian juga sumber daya yang kita miliki juga sama dengan sumber daya yang dimiliki oleh Korea. Itu akan terjadi penurunan di pertengahan bulan April. Masalahnya hal itu semua berbeda antara Indonesia dengan Korea. Yang pertama, masyarakatnya. Masyarakat Korea itu terkenal dengan disiplinnya. Begitu ada himbauan misalnya social distancing, mereka benar-benar menjalankan. Beda dengan masyarakat Indonesia. Saya masih banyak melihat di tempat kita sendiri saja masih terdapat banyak perkumpulan-kumpulan. Karena ini juga bukan salah satu faktor karena malas batu, juga karena faktor adat dan budaya kita. Kemudian masyarakat Korea itu sudah 4 tahun belakangan ini sudah tidak menggunakan uang secara fisik, tapi lebih ke e-money. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa uang itu mempunyai mobilitas perpindahan yang tinggi. Jadi kalau melihat pola penyebaran dari virus corona ini melalui droplet, tidak menutup kemungkinan orang yang terpapar virus corona ini akan menginfeksi penyebarannya melalui uang. Kemudian juga pola pikir masyarakat Korea sangat jauh berbeda dengan pola pikir masyarakat Indonesia, di mana mereka lebih dari dulu pun sudah sangat aware, sangat peduli dengan kesehatan mereka sendiri. Beda dengan kita. Jangankan corona, Indonesia saja menghadapi penyakit-penyakit seperti DBD, diabetes, kemudian jantung dan sebagainya, itu sudah sangat kewalahan. Artinya dari masyarakat kita sendiri itu untuk masalah kesehatan memang sampai saat ini itu memang masih belum bagus untuk perhatiannya untuk masalah kesehatan. Kemudian untuk faktor dari apa yang dilakukan oleh pemerintah Korea dengan pemerintah Indonesia tentu tidak bisa kita samakan, karena faktor yang ketiga tadi, sumber daya yang dimiliki. Artinya pemerintah di sana memiliki satu, sumber daya manusianya. Jadi mereka perbandingan antara dokter dan pasien itu sudah lebih baik daripada kita. Artinya kalau melihat jumlah dokter yang saya baca itu setiap 1000 penduduk itu dokter kita hanya jumlah dokter kita hanya 0,4. Ini artinya setiap 10.000 penduduk hanya ada 4 dokter yang bisa menangani jika kita bandingkan dengan jumlah penduduk. Beda dengan masyarakat Korea itu tiap 1000 orang itu ada 2 dokter yang mampu menangani. Untuk perbandingan bidan pun juga sama. Kemudian untuk tes rapid yang sekarang digalakkan oleh pemerintah, di sana itu memang kemarin masif banget Korea itu untuk menerapkan tes rapid secara cepat, artinya untuk deteksi dini virus corona. Bahkan ada layanan drive-thru seperti kita beli makanan di KFC atau di McD. Jadi di tempat-tempat tertentu itu disediakan alat tes corona beserta tenaga medis lengkap dengan APD-nya. Jadi kita tinggal datang, naik mobil misalnya, kita tidak perlu turun dari mobil, kemudian petugas medis yang akan mengetes langsung kita
mengambil hak kita dari tenggorokan itu tanpa kita harus turun dari mobil, dan hasilnya bisa diketahui kurang dari 24 jam nanti diberitahukan lewat ponsel. Dan ini masif dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan, dan ini mungkin mereka tidak sesulit jika Indonesia melakukan, karena apa, jumlah penduduk Indonesia yang luar biasa banyak, kemudian letak geografis Indonesia yang luar biasa, ada antar pulau, kemudian daerah terpencil, daerah gunung dan sebagainya. Jadi memang tidak mungkin pemerintah Indonesia bisa melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Korea. Belum lagi adalah ketersediaan alat tes. Saat ini Indonesia sangat-sangat kekurangan untuk alat tes deteksi terpapar virus corona. Berbeda dengan Korea Selatan, pemerintah menunjuk 2 perusahaan besar, saya lupa namanya, untuk memproduksi alat tes deteksi corona. Tidak mungkin pemerintah Indonesia bisa melakukan hal yang sama yang seperti yang dilakukan oleh pemerintah Korea. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tidak boleh panik. Bagaimanapun juga, jika kita panik tentu akan mempengaruhi psikis kita, sehingga kita nanti malah mudah untuk sakit. Dan ini yang tidak boleh terjadi, karena satu-satunya untuk mencegah virus corona adalah untuk tetap sehat. Yang perlu dilakukan adalah tetap tidak boleh panik, namun harus tetap waspada dan lebih aware, lebih memerhatikan tentang kebersihan dan kesehatan diri kita masing-masing. Mulai dari cuci tangan 6 langkah, kemudian selalu menggunakan masker jika berada di kerumunan, kemudian kalau batuk itu jangan ditutup dengan telapak muka tapi dengan siku gini, atau lebih memperhatikan kebersihan yang ada di rumah. Kemudian yang kedua adalah social distancing. Social distancing ini artinya tidak hanya ketika kita berada di luar ketemu orang itu memberi jarak minimal 1 meter saja, tapi kita juga melakukan social distancing di rumah masing-masing. Artinya jika tidak ada keperluan yang sangat penting untuk dihindari keluar atau bertemu dengan orang. Kemudian yang bisa kita lakukan lagi adalah untuk tetap menjaga kewarasan kita. Artinya gini, setiap kita semakin kita membaca berita-berita atau informasi seputar tentang corona, tentu akan membuat kita panik. Pasti itu, secara psikologi pasti, karena berita-berita yang ada maupun informasi itu sangat-sangat menakutkan. Untuk itu harus tetap memilah-milih dan menyaring informasi yang kita dapatkan. Sekarang saat ini sudah launching pusat informasi berbasis website yang bisa diakses oleh siapa saja terkait informasi virus corona yang ada di Indonesia. Kita bersumber pada satu sumber saja. Jangan sampai nanti kita termakan hoax, menyebarkan berita yang tidak baik. Justru ini yang akan menimbulkan kerugian, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Dan tetap percaya bahwa dalam sejarahnya manusia itu selalu menghadapi masalah seperti ini, wabah-wabah penyakit. Karena seperti manusia, penyakit juga, terutama virus ini juga terjadi evolusi. Dulunya itu cacar, itu adalah wabah yang mematikan sekali. Dulu sangat mematikan, mungkin korbannya malah justru lebih banyak daripada corona saat ini. Akhirnya manusia juga bisa menemukan solusinya. Sekarang dari bayi kita lahir saja kita sudah diberi imunitas untuk cacar tersebut. Kemudian juga flu burung yang muncul tahun 2009 atau MERS, SARS tahun 2002, itu juga sekarang kalau kalian periksa ini menurut juru bicara Kementerian Kesehatan, kalau kita flu kebanyakan kalau kita mau periksa ke rumah sakit itu nanti kedeteksinya juga itu 5H1 atau flu burung. Jadi akan menjadi penyakit yang bisa diatasi oleh manusia. Makanya itu untuk sekarang yang bisa kita lakukan untuk menekan penyebaran virus corona di Indonesia, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melakukan social distancing, karena ini yang paling jitu untuk mengatasi penyebarannya, untuk menekan penyebarannya, untuk tidak bertemu banyak orang. Kita tidak keluar rumah jika tidak penting.
Kalaupun kita ketemu orang, memberi jarak minimal 1 meter agar tidak mudah menular. Nah, untuk teman-teman, apa yang kita lakukan ini tentu akan mempengaruhi kegiatan kita berikutnya. Misalnya nanti ketika Ramadan maupun Lebaran mungkin kita tidak akan menemui situasi atau kondisi yang seperti yang sudah-sudah. Mungkin banyak yang kecewa Lebaran tahun ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, terutama sudah ada himbauan dari Wapres untuk tidak mudik yang berada di kota. Karena mau diakui mau tidak, penyebaran saat ini yang masif banget itu, yang sangat masif ada di kota. Karena masyarakat kota itu mobilitasnya lebih tinggi, penduduknya lebih banyak. Berbeda dengan kita yang ada di desa, itu tadi mobilitas masyarakat desa itu sangat terbatas. Tentu Lebaran nanti tentu tidak akan sama dengan Lebaran sebelumnya, tinggal kita. Kalau mau meriah, mau seneng atau tidak itu tergantung diri kita masing-masing. Bagaimana kita bisa membuat suasana yang lebih meriah atau yang paling tidak meriah seperti dulu, tapi dengan kondisi dan keadaan yang tidak seperti yang dulu. Itu tergantung diri kita masing-masing dalam menyikapi. Ini pukulan yang luar biasa bagi kita, namun yakin bahwa semua ada solusi dan pasti ada obatnya. Karena menurut sejarah umat manusia selalu bisa mengatasi wabah-wabah yang menyertai pada zamannya. Terima kasih, selamat malam, tetap sehat, kurangi aktivitas di luar rumah. Semoga virus corona ini laju penyebarannya tidak semasif yang kita perkirakan, walaupun usaha kita dan pemerintah tidak bisa seperti masyarakat dan pemerintah Korea Selatan.